Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat berjumpa di video pembelajaran ekonomi kelas 11 bersama saya, Kak Fadil. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kesenjangan ekonomi. Amati kedua video berikut. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kedua video tersebut? Kalian akan melihat perbedaan yang mencolok dari kedua jenis bangunan yang ada. Kalian dapat melihat perumahan dengan bangunan tinggi, di dekatnya terdapat perumahan yang tidak layak huni. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang terus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi, dan termasuk salah satu yang paling buruk di dunia. Menurut laporan yang termuat dalam World Inequality Report 2016, rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia berada di level 1:19, yang artinya populasi dari kelas ekonomi teratas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lebih tinggi dari populasi kelas ekonomi terbawah. Rasio itu lebih besar dibanding Amerika Serikat yang memiliki kesenjangan pendapatan sekitar 1:17, ataupun Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Nigeria yang rasio kesenjangannya 1:14. Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan berbagai desain wisata populer dunia. Mengapa Indonesia menjadi negara dengan ketimpangan ekonomi yang buruk di mata dunia? Sebelum mempelajari materi ini, apakah kalian sudah bisa memperoleh gambaran? Apa alasan Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi di dunia? Eksplorasi kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari ketidakseimbangan pendapatan masyarakat. Di suatu daerah, bisa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata. Tetapi, ada juga kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah di bawah rata-rata dan tinggal di daerah yang sama. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial yang besar antara kelompok berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah. Tentu saja, ini bukan merupakan hal yang baik bagi suatu negara. Sebab besarnya kesenjangan finansial antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah menunjukkan masih tingginya ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Cobalah berkolaborasi dengan teman-teman kalian untuk melakukan pemetaan wilayah di Indonesia yang memiliki penghasilan tinggi dan juga yang memiliki penghasilan rendah. Kalian bisa menemukan data tersebut di Google, dan akan lebih baik lagi jika kalian membuka datanya pada Badan Pusat Statistik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, di antaranya yang pertama, yaitu kondisi demografi. Kondisi demografi berkaitan dengan kependudukan. Kondisi penduduk di suatu daerah dengan daerah yang lain tentu berbeda, baik itu dari segi jumlah komposisi maupun persebaran kondisi penduduk yang semakin beragam. Antara penduduk di perkotaan dan di pedesaan tentu saja akan menghasilkan masalah yang semakin kompleks. Yang kedua yaitu kondisi pendidikan. Pendidikan adalah elevator atau tangga
bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Meski memiliki kurikulum yang sama, tetapi setiap daerah tidak memiliki kualitas yang sama dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas maupun mutu pendidikan. Perbedaan kondisi pendidikan ini akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu modal dalam menghasilkan standar ekonomi yang tinggi bagi masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi, sebab masyarakat di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di perdesaan. Yang keempat, yaitu pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satu contoh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan infrastruktur dilakukan dengan baik, maka tercapainya pembangunan ekonomi yang merata akan lebih mudah dicapai. Apabila pembangunan infrastruktur dilakukan dengan merata, maka masyarakat di setiap daerah dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan efisien. Yang terakhir yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja. Sempitnya lapangan kerja akan memunculkan pengangguran di masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan maksimal. Bayangkan, apabila tenaga kerja yang tidak diserap adalah kepala keluarga di usia produktif. Hal ini tentu akan berdampak tidak hanya kepada satu individu, melainkan pada satu keluarga. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menjelaskan dan menilai bagaimana pemerataan pendapatan di suatu negara. Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan merupakan dimensi penting untuk mengukur kesejahteraan negara, karena implikasinya pada kemampuan untuk mengurangi kemiskinan. Distribusi yang tidak merata di suatu negara akan menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan, dapat digunakan indikator koefisien Gini atau Gini rasio dan kurva Lorenz. Yang pertama, koefisien Gini. Koefisien Gini atau indeks Gini merupakan ukuran dari distribusi pendapatan. Teori koefisien Gini dikembangkan oleh ahli statistik dari Italia bernama Corrado Gini pada tahun 1912. Tidak hanya mengukur distribusi pendapatan, koefisien Gini juga mengukur ketidaksetaraan ekonomi dan mengukur distribusi kekayaan di suatu populasi. Nilai dari koefisien Gini berkisar di angka 0% hingga 1, atau 100% jika angka koefisien Gini mendekati angka 0, maka pendapatan terdistribusi secara merata. Tetapi semakin mendekati angka 1, menunjukkan pendapatan tidak terdistribusi secara merata. Perkembangan Gini rasio di Indonesia pada periode Maret 2017 sampai dengan Maret 2020 dapat dilihat dari data berikut ya. Untuk rasio Gini di Indonesia pada Maret 2020 tercatat dengan nilai 0,381. Coba kalian analisis nilai berikut ya. Apakah ini baik atau buruk ya kira-kira? Perhatikanlah tabel berikut. Diskusikan dengan temanmu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jelaskan makna dari angka-angka yang ada pada tabel tersebut. Kemudian, mengapa indeks Gini perkotaan bernilai lebih besar dibandingkan dengan pedesaan? Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase penerimaan pendapatan selama kurun waktu tertentu. Dan biasanya, berbagai negara mengukurnya dalam waktu 1 tahun. Kurva Lorenz akan disertai dengan angka kemiringan 1,
yang disimbolkan dengan garis diagonal. Semakin jauh kurva dari garis diagonal, maka distribusi pendapatan tidak merata. Sebaliknya, jika kurva mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan merata. Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut dengan baik. Kemudian, analisislah perbedaan kedua gambar tersebut. Setelah mempelajari materi pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi, kalian telah mengetahui bahwa masalah kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan bagi berbagai aspek kehidupan, tidak hanya sosial, namun juga aspek ekonomi selama pembelajaran. Kesenjangan ekonomi terjadi ketika ada perbedaan yang signifikan dalam pendapatan dan kekayaan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Untuk mengurangi kesenjangan ini, berbagai program dan inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah dan komunitas. Salah satu program pemerintah yang berhasil adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat mereka memenuhi kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan. Program ini telah membantu banyak keluarga keluar dari kemiskinan dengan memberikan mereka akses ke pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, program ini juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Contoh lain adalah program Indonesia Pintar atau PIP. PIP memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan mereka dapat memiliki kesempatan untuk bekerja lebih baik di masa depan. Selain program pemerintah, ada juga inisiatif komunitas yang berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satunya adalah program koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi memberikan akses modal dan pasar bagi anggotanya sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Contoh inisiatif komunitas lainnya adalah program pemberdayaan perempuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan memberdayakan perempuan, program ini membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa dengan kerjasama antara pemerintah dan komunitas, kita dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mari kita terus mendukung program-program ini dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat kalian terima dan pahami dengan baik. Jangan lupa untuk bereksplorasi mandiri dalam memahami berbagai materi yang telah diajarkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.